A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kontan Allah balas ya fitnahan-fitnahan dari beberapa oknum kiai, oknum gus, oknum habaib kepada orang-orang salafi. Bahkan kemarin sangat-sangat kontan sekali kita bisa melihat ketika Samsudin membuat salah satu konten pembodohan umat dan konten fitnah terhadap salafi. Jelas Allah langsung mengganjar fitnahan dari Samsudin itu dengan penjara, ya. Kontan, Allah membalasnya kontan. Dan begitu pun dengan beberapa ceramah. Kemarin Ustadz Idrus Ramli, ya, Ustadz Idrus Ramli juga menyamakan gufron dengan Wahabi. Kontan juga Allah tunjukkan ke mata umat kalau gufronnya dijaga oleh Banser. Dan yang mengutus Banser siapa? Pastinya bukan orang Wahabi, bukan ulama Wahabi yang mengutus Banser menjaga gufron. Pasti dari NU. Kontan juga Allah langsung paparkan di mata umat. Dan sekarang semakin ramai orang membicarakan tentang Wahabi sebagai antek Yahudi. Dan ternyata kontan juga Allah tunjukkan kepada kita beberapa fakta di lapangan kalau mereka lah yang sejatinya mesra dengan Yahudi. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Dan juga tidak terlepas dari mereka ini memfitnah salafi tidak jauh berbeda dengan Syiah. Kontan Allah juga tunjukkan ke depan umat bahwa perbuatan orang-orang sufi yang berafiliasi dengan NU sama persis dengan perbuatan orang-orang Syiah, merangkak ke kuburan, ya, bertawasul di kuburan, memuja orang-orang soleh, sampai-sampai gulu, ya, sujud-sujud di kakinya, cium bekas kakinya, cium bekas pantatnya. Apa itu kalau bukan antara kesamaan dari Syiah dengan Sufi? Banyak kesamaan. Kata beberapa tokoh Syiah, NU atau Aswaja adalah Syiah tanpa imamah. Karena apa? Kesamaannya mengutamakan amir, imam, ulama mereka. Begitu teman-teman. Dan ada juga pernyataan dari orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah, bahwa Sufi adalah jembatannya Syiah. Connect. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Kontan Allah tunjukkan kepada kita. Cuman ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau berpikir. Kalau tidak mau berpikir ya gak bakal tahu kalian pada kebenarannya. Sekarang mari kita simak seperti apa pertunjukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai jawaban terhadap fitnah-fitnah kepada salafi yang dituduh sebagai antek Yahudi. Kita lihat. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi. Ingat, kalian fokus kepada foto-foto di belakang ya teman-teman. Ada tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Aswaja ini mesra dengan orang-orang Yahudi. Ada apa Bapak? Ada apa? Yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuh, ini bukan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab ya teman-teman. Pengikutnya siapa ini? Itu murid dari tokoh Yahudi, intelijen. Murid tokoh Yahudi katanya. Nih lihat. Inggris, namanya Jeffrey Hamper. Tuh, wih, senyumnya sumringah. Senyumnya sumringah ketemu dengan orang-orang Yahudi. Ini halaman Allah. 12. Sama seperti Abu Janda. Abu Janda ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, tentara-tentara Yahudi, senyum manis teman-teman. Bahkan rangkul-rangkulan Abu Janda.
Terus apa bedanya mereka dengan Abu Janda? Abu Janda yang memframing tentang Wahabi begini, Wahabi begitu. Mereka mesra dengan Yahudi. Ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau Widih, tokoh NU, ya tokoh NU. Ketika viral seperti ini, mereka tidak mau dijuluki tokoh NU, teman-teman. Kami tidak mewakili NU, katanya. Padahal jelas mereka dari UNUSIA, Universitas NU. Ketika terjadi pembantaian di Gaza sana, mereka sibuk bermesraan. Foto bareng, senyum bareng, makan bareng, duduk bareng, diskusi bareng. Ya Allah. Dan ini bukan satu-satunya. Ada beberapa berita yang menyatakan mereka ini bukan cuma satu-satunya ke sana. Sudah beberapa kali, berkali-kali katanya. zaman nggak percaya, takkan pleng. Tak gaplek. Tak gaplek katanya. Kiai Mustamar ya, Mustamar apa siapa ini? Orang paling getol juga, sama seperti Kiai Idrus Ramli ya. Sama persis. Fitnahan-fitnahannya itu sama seperti Kiai Idrus Ramli. Bahkan bukan cuma memfitnah, mencemooh, mencerca, mencela. Dan ketika mereka viral seperti ini, teman-teman, hebat pengakuan atau klarifikasi dari Gus Yahya itu. Katanya mereka tidak mewakili NU dan lain sebagainya. Tapi kita lihat pernyataan dari Presiden Israel, sanjungan kepada Gus Yahya itu. Jelas, Gus Yahya, saya ke Israel atas nama pribadi, tak pernah sebut NU. Antum kan orang NU, Bapak. Sama halnya seperti Banser. Banser menjaga Gufron. Banyak momen Banser selalu menjaga Gufron. Dan ketika kita menyebut Banser, tidak mengaku. Ada yang tidak mau, teman-teman. Tidak semua Banser seperti itu. Sedangkan pemahaman kalian itu gak jauh berbeda. Meyakini akan wali-wali Majdub, wali ini, Ar-Razi Hashim. Kan kalian juga jaga itu. Di faham kalian itu sangat kaya orang-orang seperti ini. Mau sampai kapan mengagungkan khurafat? Apalagi ini tidak mengaku sebagai perwakilan NU, tapi dia orang NU, teman-teman. Gak mungkin dia Muhammadiyah dan gak mungkin dia orang Wahabi. Coba kita dengar faktanya dari postingan Presiden Israel. A special meeting today in Jerusalem with Yahya Khalil Thaquf, the General Secretary of the Global Islamic Organization Nahdlatul Ulama. Masih mau mengelak? Kontan. Skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibantah. Ini adalah bukti bagaimana kita bisa melihat bahwa memang mereka adalah perwakilan dari NU. Kan sudah jelas, the General Secretary of the Global Islamic Organization Nahdlatul Ulama. Jelas. Mau apa lagi? Mau bagaimana lagi? Kalian yang selama ini getol-getol ke jalanan, demo sana sini, demo bela Palestina, begini begitu, free Palestine. Pada kenyataannya seperti ini. Ketika Syiah di Indonesia semakin berkembang pesat, berani menunjukkan diri di sana sini, apa yang terjadi? Kiai Khalil Nafis mendatangkan ulama Syiah ke gedungnya PBNU. Apalagi itu orang-orang Syiah, Bapak, masa perlu kita ajari kalau mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan semua sahabat-sahabat. Tidak menggunakan hadis dari para sahabat yang saya sebutkan tadi. Menyatakan semua yang saya sebutkan tadi di neraka. Kalian kepada Wahabi yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad ada di neraka sesuai dengan hadis ilmiah, kalian sesat-sesatkan. Sedangkan kalian kepada yang menyatakan Nabi itu seharusnya tidak layak jadi Nabi, Ali yang harus jadi Nabi, kalian baik-baik saja dengan mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka, padahal tidak ada hadis yang menyatakan ketiga nama tersebut masuk neraka. Apalagi Aisyah, Ummul Mukminin, dinerakakan oleh Syiah. Kalian baik-baik saja. Kemana akal pikiran kalian?